Saya pernah berpikir bahwa pernikahan kami adalah takdir yang sempurna, sampai hari itu tiba ketika semuanya runtuh. Saat saya menyatakan ingin bercerai, dia, alpa saya yang selalu mendominasi, malah mengikat dirinya sendiri ke tiang tempat tidur di kamar kami, memohon dengan mata penuh air mata yang membuat hati saya tercabik-cabik. Bagaimana bisa cinta yang begitu dalam berubah menjadi belenggu yang menyiksa jiwa saya seperti ini? Hari itu dimulai seperti biasa di rumah kami di pinggiran Jakarta, di mana hiruk-pikuk kota besar Indonesia ini selalu menyusup melalui jendela. Saya, seorang omega biasa yang bekerja sebagai guru di sekolah dasar, telah memendam keputusan ini selama berbulan-bulan. Nama saya adalah Ari, dan suami saya, Alpa bernama Rea, adalah seorang pengusaha sukses yang selalu sibuk dengan bisnisnya. Kami bertemu 5 tahun lalu di sebuah estial budaya di Yogyakarta, di mana tarian tradisional Jawa menyatukan kami dalam pandangan pertama. Saat itu, eromon alphanya begitu kuat, membuat saya jatuh cinta tanpa syarat. Tapi sekarang, setelah 3 tahun pernikahan, semuanya terasa hampa. Saya ingat betul momen ketika saya menyampaikan niat saya. Kami sedang makan malam, nasi goreng awrit kami masih hangat di piring. Rea, aku ingin bercerai, kata saya pelan tapi tegas. Matanya melebar, sendoknya jatuh ke lantai. Kenapa, Ari? Apa yang salah, tanyanya, suaranya bergetar. Saya tidak bisa menjawab langsung, hati saya penuh dengan konflik batin. Apakah ini karena kesibukannya yang membuat saya merasa sendirian? Atau karena rahasia yang saya temukan, surat-surat dari mantan kekasihnya yang masih menyimpan perasaan? Pikiran saya berputar-putar, mempertanyakan setiap momen bahagia kami. Dia tidak menerima begitu saja. Malam itu, setelah pertengkaran hebat, saya pergi ke kamar tamu untuk menenangkan diri. Tapi pagi harinya, ketika saya kembali ke kamar utama, pemandangan itu membuat saya terpaku. Rea duduk di lantai, tangannya terikat dengan tali yang dia ambil dari gudang, diikatkan ke tiang tempat tidur. Aku tidak akan pergi sebelum kamu memakan aku, Ari. Aku alphamu, dan aku akan buktikan bahwa cintaku lebih kuat dari apapun, katanya dengan suara parau. Saya terkejut, marah, dan sedih sekaligus. Bagaimana bisa seorang alpha yang begitu kuat dan dominan melakukan hal ini? Ini bukan tindakan heroik, ini adalah manipulasi emosional yang membuat saya semakin ragu. Sepanjang hari itu, pikiran saya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyiksa. Mengapa dia harus melakukan ini? Apakah ini bukti cinta atau hanya cara untuk mengendalikan saya? Sebagai omega, saya selalu merasa lemah di hadapannya, eromonnya yang kuat sering membuat saya tunduk. Tapi sekarang melihat dia seperti itu, hati saya terbelah. Saya ingat masa kecil saya di desa kecil di Jawa Tengah, di mana orang tua saya mengajarkan bahwa cinta harus saling menghormati, bukan memaksa. Cinta bukan belenggu, nak, kata ayah saya dulu. Tapi Rea, dengan latar belakangnya sebagai anak tunggal dari keluarga kaya di Jakarta, mungkin tidak pernah belajar itu. Saya mencoba berbicara dengannya. Lepaskan dirimu, Rea. Ini tidak menyelesaikan apa-apa. Tapi dia menggelengkan kepala. Aku tahu aku salah. Aku terlalu sibuk, aku abaikan kamu. Tapi tolong beri aku kesempatan. Air matanya mengalir, dan untuk pertama kalinya, saya melihat kerapuhan di balik topeng alphanya yang tangguh. Hati saya meleleh sedikit, tapi amarah masih membara. Bagaimana dengan surat-surat itu? Apakah dia benar-benar setia? Pikiran saya berlari ke masa lalu ketika kami pertama kali bertemu. Saat itu, di bawah pohon beringin di alun-alun Yogyakarta, dia berjanji akan selalu melindungi saya. Tapi sekarang janji itu terasa kosong. Malam itu saya tidur di soa, tapi tidur tidak nyenyak. Mimpi-mimpi buruk datang tentang pernikahan kami yang penuh harapan, lalu berubah menjadi pertengkaran.
Saya bangun dengan hati yang berat, memutuskan untuk mencari nasihat dari sahabat saya, Budi, seorang beta yang tinggal di dekat kami. Ari, kamu harus bicara jujur. Jangan biarkan emosi menguasai, katanya melalui telepon. Tapi bagaimana? Rea masih terikat di sana, menolak makan atau minum kecuali saya yang memberi. Ini seperti drama dalam sinetron Indonesia, tapi ini nyata dan menyakitkan. Hari kedua saya mulai merasa kasihan. Saya memberinya air, dan saat tangan kami bersentuhan, eromonnya menyentuh saya lagi, membangkitkan kenangan indah. Ingat honeymoon kita di Bali, gumamnya. Ya, saya ingat. Pantai Kuta dengan matahari terbenam, tangan kami bergandengan. Tapi sekarang semuanya terasa jauh. Saya bertanya tentang surat-surat itu. Itu dari masa lalu, Ari. Aku sudah lupakan dia, jawabnya. Tapi keraguan tetap ada. Apakah ini awal dari pengkhianatan yang lebih besar? Pikiran saya semakin kusut. Saya merasa terjebak dalam pernikahan ini, seperti burung dalam sangkar emas. Sebagai Omega, masyarakat Indonesia mengharapkan saya tunduk pada Alpha, tapi hati saya memberontak. Saya ingin bebas, tapi juga takut kehilangan dia. Konflik batin ini menyiksa saya setiap detik. Malam itu, saya duduk di depannya, memandang wajahnya yang lelah. "Kenapa kamu lakukan ini, Rea?" tanyanya pelan. Jawabannya membuat saya terdiam, "Karena tanpa kamu aku bukan Alpha lagi. Aku hancur." Hari ketiga, situasi semakin tegang. Saya mulai mempertanyakan keputusan saya sendiri. Apakah bercerai adalah jalan keluar, atau hanya pelarian dari masalah? Saya ingat kata-kata ibu, cinta butuh pengorbanan, tapi jangan sampai hilang diri sendiri. Saya merasa hilang. Rea masih di sana, tubuhnya lemah tapi matanya penuh tekad. Saya mencoba melepaskan ikatannya, tapi dia menolak. "Biarkan aku buktikan," katanya. Emosi saya meledak, saya menangis di pelukannya, meski tangannya terikat. Momen itu penuh kehangatan tapi juga kepedihan. Akhirnya, saya memutuskan untuk tinggal di rumah, merawatnya sambil memikirkan masa depan kami. Pikiran saya dipenuhi oleh pertanyaan, apakah cinta ini layak dipertahankan? Atau harus saya lepaskan? Konflik ini semakin dalam, membuat saya merasa seperti berada di tepi jurang. Hari keempat, emosi saya semakin bergolak seperti ombak di pantai Parangtritis yang pernah kami kunjungi bersama. Saya bangun pagi-pagi, melihat Rea masih terikat, wajahnya pucat tapi matanya tetap memandang saya dengan penuh harap. "Ari, tolong bicara denganku," pintanya. Saya duduk di depannya, hati saya penuh amarah yang terpendam. "Kamu pikir dengan mengikat diri seperti ini, semuanya selesai? Kamu hanya membuatku semakin muak," bentak saya, suara saya bergetar. Dia terdiam tapi air matanya jatuh lagi. Saat itu saya merasa seperti monster, tapi juga korban. Pikiran saya kembali ke masa ketika kami baru menikah. Kami pindah ke Jakarta, penuh mimpi. Rea sibuk membangun bisnisnya, impor barang dari Cina, sementara saya mengajar anak-anak di sekolah. Awalnya indah, tapi lambat laun, kesibukannya membuat kami jarang bersama. Saya merasa kesepian, seperti Omega yang ditinggalkan di sarangnya. Lalu, saya menemukan surat-surat itu di laci mejanya. Surat dari mantan kekasihnya, seorang beta bernama Dian, yang masih menyatakan cinta. "Aku masih mencintaimu, Rea," tulisnya. Hati saya hancur saat itu. Apakah dia selingkuh? Atau hanya masa lalu yang belum selesai? Saya konfrontasi dia malam itu. "Surat-surat ini apa artinya?" tanya saya, melemparkan surat-surat itu ke depannya. Matanya melebar, tapi dia tetap tenang. "Itu lama, Ari. Sebelum kita bertemu. Aku sudah blokir dia." Tapi keraguan saya tumbuh. Bagaimana jika ada yang disembunyikan?
Sebagai alpha, dia bisa dengan mudah berbohong, eromonnya menenangkan saya secara alami. Tapi sekarang dengan dia terikat seperti ini, saya melihat sisi lemahnya. Aku takut kehilanganmu, gumamnya. Dian hanyalah masa lalu. Kamu adalah segalanya bagiku. Emosi saya meledak. Saya berjalan mondar-mandir di kamar, pikiran saya penuh konflik. Kamu bilang begitu, tapi tindakanmu berkata lain. Kamu selalu sibuk, jarang pulang tepat waktu. Apa aku hanya aksesoris bagimu, jerit saya. Dia menunduk, makan aku. Aku alpha yang buruk. Kata-katanya menyentuh hati saya, tapi amarah masih mendominasi. Saya ingat nasihat dari kakak saya di Surabaya, jangan biarkan alpha mengendalikanmu, Ari. Kamu punya hak atas hidupmu sendiri. Tapi bagaimana? Cinta ini sudah terlalu dalam. Siang itu, saya keluar rumah untuk bernapas. Saya pergi ke pasar tradisional di dekat rumah, mencium aroma rempah-rempah Indonesia yang biasa menenangkan saya. Tapi pikiran tentang Rea terus menghantui. Apakah ini bentuk pengkhianatan? Atau hanya kesalahpahaman? Saat kembali, saya melihat dia masih di sana, tubuhnya gemetar karena lelah. Saya memberinya makan dan saat itu kami berbicara panjang. Ceritakan tentang Dian, pinta saya. Dia menceritakan masa lalunya, bagaimana Dian meninggalkannya karena status sosial. Tapi denganmu, semuanya berbeda. Kamu membuatku merasa utuh, katanya. Hati saya mulai melunak, tapi kemudian datang telepon dari Dian sendiri. Ari, aku dengar kalian bermasalah. Rea masih mencintaiku, tahu, katanya dengan nada mengejek. Saya terpaku, hati saya seperti ditusuk. Apakah ini benar? Saya kembali ke kamar, melempar ponsel. Dian telepon. Dia bilang kamu masih cintai dia, jerit saya. Rea panik, itu bohong. Dia iri karena kita bahagia. Tapi keraguan semakin besar. Ini seperti pengkhianatan yang datang dari luar, memperburuk konflik kami. Malam itu, saya tidur di sampingnya, meski dia terikat. Saya memeluknya, air mata mengalir. Kenapa semuanya begini rumit, gumam saya dalam hati. Pikiran saya penuh dengan pertanyaan, apakah saya harus percaya padanya? Atau ini saatnya melepaskan? Emosi semakin intens, membuat saya merasa seperti sedang berperang dengan diri sendiri. Rea berbisik, aku cinta kamu, Ari. Tolong jangan pergi. Tapi kata-kata itu terasa pahit sekarang. Hari kelima, situasi semakin gaicin. Saya memutuskan untuk mencari bukti. Saya periksa emailnya diam-diam dan menemukan pesan lama dari Dian. Tidak ada yang baru, tapi itu cukup untuk membuat saya marah lagi. Kamu masih simpan ini, bentak saya. Dia menangis, aku lupa menghapus. Makan aku. Konflik batin saya mencapai puncak, saya ingin memukulnya, tapi juga memeluknya. Sebagai omega, eromonnya masih memengaruhi saya, membuat saya ragu. Saya hubungi orang tua saya di desa. Nak, pikirkan baik-baik. Cinta butuh kesabaran, kata ibu. Tapi kesabaran saya sudah habis. Malam itu, kami bertengkar hebat. Lepaskan ikatanmu dan pergi, jerit saya. Tidak. Aku akan mati tanpa kamu, balasnya dramatis. Hati saya tercabik, tapi juga muak. Ini bukan cinta, ini obsesi. Pikiran saya berputar, apakah saya korban atau pelaku? Emosi semakin membara, membuat saya merasa hancur. Hari ke-6, emosi saya seperti badai yang tak kunjung reda, menyapu segala rasionalitas dalam diri saya. Saya bangun dengan mata bengkak, melihat Rea masih terikat, tubuhnya semakin lemah. Ari, tolong lepaskan aku. Aku janji akan berubah, pintanya dengan suara lemah. Tapi saya menggelengkan kepala, hati saya penuh dengan campuran cinta dan kebencian. Kamu pikir dengan ini aku akan luluh? Ini hanya memperburuk segalanya, jawab saya tajam.
Pikiran saya dipenuhi oleh bayangan pengkhianatan, surat-surat itu seperti hantu yang menghantui. Saya ingat momen ketika saya pertama kali curiga. Beberapa bulan lalu, Rea pulang larut malam, bau eromon asing menempel di bajunya. Kerja lembur, katanya. Tapi insting Omega saya tahu ada yang salah. Lalu surat-surat itu muncul, dan sekarang telepon dari Dian. Apakah ini rencana mereka untuk memisahkan kami? Atau Rea benar-benar tidak bersalah? Konflik batin ini menyiksa saya, membuat saya bertanya-tanya apakah cinta ini layak diperjuangkan. Siang itu, Dian datang ke rumah kami. Saya buka pintu melihat wajahnya yang cantik tapi penuh dendam. Aku ingin bicara dengan Rea, katanya. Saya biarkan dia masuk, hati saya berdegup kencang. Di kamar, Rea terkejut. Dian, apa kamu lakukan di sini? Tanyanya. Dian tersenyum sinis, aku dengar kalian bermasalah karena aku. Rea, akui saja kamu masih cinta aku. Rea marah, pergi. Aku sudah menikah dengan Ari. Tapi Dian tertawa, dia Omega lemah, Rea. Aku bisa beri kamu lebih. Saya berdiri di sana, hati saya hancur. Ini pengkhianatan nyata meski bukan dari Rea. Tapi mengapa dia masih simpan kontaknya? Saya usir Dian lalu kembali ke Rea. Kenapa kamu biarkan dia seperti itu? Jerit saya. Aku tidak tahu dia akan datang, balasnya. Emosi meledak, saya menangis histeris, memukul dadanya. Aku benci kamu. Tapi aku juga cinta kamu, teriak saya. Rea memeluk saya dengan tangan terikatnya, makan aku, Ari. Aku bodoh. Malam itu, kami berbicara dari hati ke hati. Rea ceritakan masa lalunya dengan Dian, bagaimana dia memanipulasi dia. Aku sudah putus sejak lama, tapi dia tidak terima. Saya mulai percaya, tapi luka masih dalam. Pikiran saya penuh dengan pertanyaan, apakah saya bisa memakan? Atau ini akhir? Sebagai orang Indonesia, kami diajarkan untuk memakan, tapi hati saya memberontak. Saya ingat pepatah Jawa, tresno jalaran soko kulino, cinta karena terbiasa. Tapi apakah itu cukup? Hari ketujuh, situasi mencapai puncak. Saya putuskan untuk melepaskan ikatannya, tapi dengan syarat. Kita bicara dengan konselor, kata saya. Rea setuju, matanya penuh syukur. Tapi saat saya lepas tali, dia peluk saya erat. Terima kasih, Ari. Aku akan buktikan. Emosi saya campur aduk, senang tapi juga takut. Apakah ini awal baru atau hanya ilusi? Tapi kemudian, rahasia terungkap. Saya temukan pesan di ponsel Rea, dari Dian, kita bertemu malam ini. Ternyata dia masih bertemu diam-diam, hati saya hancur total. Kamu bohong, jerit saya. Rea terdiam, itu hanya untuk menyelesaikan masa lalu. Pengkhianatan ini seperti pisau yang menusuk dalam. Saya lari keluar rumah, air mata mengalir deras. Pikiran saya kacau, bagaimana bisa dia lakukan ini? Cinta kami hancur sudah. Saya pergi ke rumah Budi menceritakan semuanya. Ari, kamu pantas lebih baik, katanya. Tapi hati saya masih terikat pada Rea. Malam itu, Rea datang mencari saya. Ari, tolong dengar aku. Kami bertengkar lagi, tapi kali ini emosi lebih dalam. Aku salah, tapi aku cinta kamu sungguh-sungguh, katanya. Saya menangis di pelukannya, konflik batin mencapai klimaks. Apakah saya bisa memakan pengkhianatan ini? Atau harus berpisah? Emosi semakin membara, membuat saya merasa seperti jiwa yang terkoyak. Setelah pengkhianatan itu terungkap, emosi saya seperti lahar gunung Merapi yang meletus, membakar segala yang tersisa dalam hati saya. Saya kembali ke rumah dengan Rea, tapi suasana penuh ketegangan. Kenapa kamu bertemu Dian diam-diam? Tanya saya dengan suara gemetar. Rea menunduk, aku ingin menyelesaikan agar dia tidak ganggu kita lagi. Tapi aku salah, Ari.
Kata-katanya terdengar tulus, tapi luka di hati saya terlalu dalam. Sebagai Omega, saya merasa dikhianati tidak hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai bagian dari dirinya. Pikiran saya dipenuhi oleh kenangan pahit. Bagaimana bisa Alpha yang saya percaya melakukan ini? Saya ingat pernikahan kami di masjid kecil di Jakarta, di mana kami berjanji setia di hadapan keluarga. Tapi sekarang janji itu hancur. Saya habiskan hari itu sendirian di kamar, menangis diam-diam, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi, gumam saya dalam hati. Konflik batin semakin parah, saya ingin membencinya, tapi cinta masih ada. Malam itu, Rea mencoba mendekat. Ari, mari kita mulai lagi. Tapi saya tolak. Kamu hancurkan kepercayaan aku, jerit saya. Kami bertengkar hebat, kata-kata tajam berterbangan seperti panah. Aku Alphamu, aku harus lindungi kamu, balasnya. Lindungi. Kamu malah lukai aku. Emosi meledak, saya lempar bantal ke arahnya. Dia peluk saya paksa, eromonya mencoba menenangkan, tapi saya memberontak. Lepas. Aku benci kamu. Hari berikutnya, saya hubungi pengacara untuk bercerai. Ini keputusan akhir, kata saya pada Rea. Matanya penuh keputusasaan. Jangan, Ari. Aku akan pergi ke konseling, apa saja. Tapi hati saya sudah mati rasa. Pikiran saya berputar, apakah ini balas dendam atau keadilan? Saya pergi ke Bali sendirian mencari ketenangan di pantai. Di sana, bawah matahari terbenam, saya renungkan hidup kami. Apakah cinta ini layak, tanya saya pada angin. Tapi Rea ikut ke Bali mencari saya. Aku tidak bisa hidup tanpamu, katanya di pantai. Kami duduk bersama, air mata mengalir. Aku salah besar, Ari. Dian hanyalah kesalahan masa lalu. Ceritanya membuat saya ragu lagi. Apakah ini pengkhianatan akhir, atau kesempatan kedua? Emosi saya semakin kompleks, campuran antara marah dan rindu. Kembali ke Jakarta, kami coba perbaiki. Tapi Dian muncul lagi, mengirim pesan ancaman. Rea milikku, tulisnya. Ini membuat konflik semakin gaicing. Saya konfrontasi Rea, pilih aku atau dia. Dia blokir Dian di depan saya, aku pilih kamu selamanya. Momen itu penuh emosi, hati saya mulai melunak. Tapi keraguan tetap, apakah ini tulus? Malam itu, kami bicara panjang. Rea akui kesalahannya, aku egois sebagai Alpha. Aku abaikan perasaanmu. Saya ceritakan kesepian saya, aku merasa seperti bayanganmu saja. Air mata kami bercampur, menciptakan ikatan baru. Tapi pikiran saya masih bergulat, makan atau pergi. Emosi semakin dalam, membuat saya merasa rentan seperti belum pernah. Hari-hari berikutnya, kami ikut konseling. Psikolog bilang pengkhianatan butuh waktu untuk sembuh. Kami belajar berkomunikasi, tapi setiap sesi penuh air mata. Saya merasa hancur, tapi juga berharap. Konflik batin ini seperti perang internal, di mana cinta melawan kebencian. Akhirnya, saya putuskan beri kesempatan, tapi dengan hati yang waspada. Emosi semakin intens, menyentuh dasar jiwa saya. Dengan kesempatan kedua itu, emosi saya seperti sungai yang meluap, penuh gejolak yang tak terkendali. Setiap hari bersama Rea sekarang penuh ujian. Saya bangun pagi, melihat wajahnya yang damai, tapi pikiran saya langsung kembali ke pengkhianatan. Bagaimana aku bisa percaya lagi, gumam saya dalam hati. Rea mencoba membawa sarapan ke tempat tidur, selamat pagi, sayang. Aku janji hari ini lebih baik. Tapi senyum saya palsu, luka masih menganga. Di konseling, kami ungkap rahasia lebih dalam. Rea akui bahwa sebagai Alpha, dia merasa tertekan oleh ekspektasi masyarakat Indonesia untuk menjadi pencari nafkah utama, membuatnya abaikan emosi. Aku takut terlihat lemah, katanya.
Saya ceritakan trauma masa kecil, bagaimana ayah Alpa saya meninggalkan ibu Omega karena wanita lain. Aku takut hal sama terjadi, saya sambil menangis. Momen itu penuh kedalaman, membuat kami lebih dekat, tapi juga lebih sakit. Tapi Dian tidak menyerah. Dia kirim paket ke rumah, berisi otolamaria dengannya. Lihat ini, Ari. Dia milikku, tulis catatannya. Hati saya hancur lagi. Saya konfrontasi Rea, ini apa? Dia marah, aku akan lapor polisi. Tapi emosi saya meledak, saya kemas barang, aku pergi. Rea pegang tangan saya, jangan. Ini jebakan dia. Kami bertengkar, tapi kali ini saya lihat ketakutannya yang nyata. Aku takut kehilanganmu lebih dari apapun, katanya dengan air mata. Saya pergi ke rumah orang tua di Jawa Tengah, mencari kedamaian. Di sana, bawah pohon mangga, saya renungkan. Apakah cinta ini racun? Tanya saya pada diri sendiri. Ibu peluk saya, nak, makan tapi jangan lupakan. Pikiran saya penuh konflik, rindu Rea, tapi juga trauma. Rea datang menyusul, berlutut di depan orang tua saya. Saya salah, Bu. Tolong inkan saya perbaiki. Momen itu dramatis, hati saya terguncang. Kembali bersama, kami hadapi Dian bersama. Kami temui dia di KAE, hentikan ini, kata Rea tegas. Dian tertawa pahit, kamu akan kembali padaku. Tapi Rea pegang tangan saya, tidak. Ari adalah jiwaku. Saya rasakan kekuatannya, tapi juga kerapuhannya. Emosi saat itu puncak, marah, takut, dan cinta bercampur. Malam itu kami peluk erat, tanpa kata. Tapi pikiran saya masih bergulat, apakah ini akhir konflik atau awal yang baru? Saya mulai lihat sisi manusiawinya, Alpa yang rapuh di balik topeng kuat. Aku cinta kamu meski sakit, gumam saya. Rea jawab, aku akan rawat luka itu. Emosi semakin mendalam, menyentuh inti hati yang terluka. Hari-hari berikutnya, kami bangun ulang. Rea kurangi kerja, kami jalan-jalan ke Borobudur, mengenang akar budaya kami. Di sana, di bawah candi kuno, kami berjanji lagi. Aku akan setia selamanya, katanya. Saya percaya sedikit demi sedikit, tapi luka masih ada. Konflik batin ini seperti api yang membara, membakar tapi juga memurnikan. Emosi saya sekarang lebih rawan, penuh harap tapi juga ketakutan. Pada akhirnya, emosi yang membara itu membawa kami ke titik klimaks yang penuh makna manusiawi. Setelah berbulan-bulan perjuangan, saya sadari bahwa pengkhianatan bukan akhir, tapi pelajaran. Saya bangun pagi di pelukan Rea, eromonnya sekarang terasa seperti pelindung bukan belenggu. Selamat pagi Alpaku, gumam saya, hati penuh kedamaian yang rapuh. Rea cium kening saya, aku bersyukur setiap hari atasmu, Ari. Dian akhirnya mundur setelah kami lapor polisi, dia pindah ke luar kota, meninggalkan masa lalu. Tapi luka itu mengajarkan kami untuk lebih jujur. Di konseling terakhir, psikolog bilang kalian telah bertumbuh bersama. Kami pulang dengan hati yang lebih kuat. Pikiran saya sekarang penuh refleksi, cinta bukan sempurna, tapi tentang memakan dan bertahan. Kami rayakan ulang tahun pernikahan di Bali, di pantai yang sama seperti honeymoon. Di bawah matahari terbenam, Rea berlutut, makan aku atas segala sakit. Aku janji akan jadi Alpa yang lebih baik. Air mata saya mengalir, aku juga makan diriku karena ragu. Kita bersama selamanya. Momen itu penuh romansa, tapi juga kedalaman emosi yang telah kami lalui. Kembali ke Jakarta, kami mulai proyek bersama, membuka sekolah kecil untuk anak-anak miskin, menggabungkan pasion saya sebagai guru dan bisnis Rea. Ini memberi makna baru pada hidup kami. Saya lihat Rea berubah, lebih perhatian, kurang dominan. Kamu buat aku jadi manusia yang lebih baik, katanya suatu malam. Hati saya meleleh, konflik batin akhirnya reda. Tapi ada momen ketika keraguan muncul lagi, seperti bayang-bayang.
Saat Rea telat pulang, pikiran saya berlari ke masa lalu. Apakah lagi, gumam saya. Tapi dia pulang dengan bunga, Ma, lalu lintas macet. Saya peluk dia, aku percaya kamu. Ini adalah kemenangan atas trauma. Akhir cerita kami bukan akhir bahagia sempurna, tapi personel yang dalam. Kami belajar bahwa cinta di Indonesia, dengan segala budaya dan tekanannya, butuh usaha terus-menerus. Sebagai Omega dan Alpha, kami bukan lagi stereotip, kami adalah pasangan yang saling melengkapi. Hati saya sekarang penuh syukur, emosi yang pernah hancur kini lebih kuat. Tahun-tahun berlalu, kami adopsi anak, memberi rumah bagi yang membutuhkan. Rea jadi ayah yang penyayang, saya ibu yang mendidik. Di akhir hari, kami duduk di teras, memandang kota. Terima kasih telah bertahan, katanya. Terima kasih telah berubah, jawab saya. Cinta kami, meski penuh luka, menjadi cerita tentang pengampunan dan harapan. Ini adalah akhir yang personel, di mana kami temukan kedamaian dalam kekacauan.